Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'alima wal ifadata wal istifadata والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, baik nikmatul Islam wal imani wal ihsan, baik nikmat sihat wal afiyah, baik nikmat taufik dan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, Nabiyul Huda, Nabiyur Rahmah, Nabi yang sayang kepada kita, Nabi yang cinta kepada kita, Nabi yang telah memberikan jalan petunjuk kepada kita, yaitu jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang mana dikatakan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang mengajak kita menuju ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita selalu berjalan di dalam jalannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga akhir hayat kita, sehingga kita semua masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral aba wal ahbab rahimakumullah, di sore yang penuh berkah, di waktu yang mulia ini, kita alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah daripada rumah Allah. Dan juga alhamdulillah kita barusan melaksanakan membaca zikir ratib lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga ratib yang kita baca ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Amin. Dan juga alhamdulillah kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Sudah berapa hari kita puasa berarti? 15 apa 16 hari? Tergantung. Kalau yang puasa hari Sabtu berarti 16 hari. Kalau yang puasa hari Minggu berarti 15 hari. Kita insya-Allah puasa hari Minggu dulu. Berarti kita 15 hari. Dan semoga amal kita, ibadah kita selama di bulan Ramadan ini, baik puasanya kita, solat wajibnya kita, solat tarawihnya kita, doanya kita, amal ibadah lainnya kita, bukanya kita, doanya kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga Allah panjangkan umur kita, amin, dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah panjangkan umur kita sampai akhir Ramadan, sampai malam takbiran insyaallah. Dan semoga Allah berkahkan kita di dalam Ramadan ini sehingga kita mendapatkan keberkahan panjang umur sampai Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tak terasa kita 15 hari. 15 hari kita berpuasa. Dan puasa 15 hari ini insyaallah sudah merubah kita, menjadikan kita seorang hamba Allah yang takwa kepada Allah. Karena intinya puasa itu apa? Intinya puasa apa? Intinya puasa apa? Takwa. Intinya takwa, intinya puasa apa?
menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita juga sama. Untuk apa? Puasa itu gunanya untuk apa? La'allakum, ini garis bawahin nih. Gunanya puasa itu untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah di sini menginginkan kita dari puasa ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, di sini mari kita sama-sama tanya sama diri kita, 15 hari kita beribadah puasa, sudahkah puasa kita ini menjadikan kita lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya? Sudahkah puasa ini tadi menjadikan kita semangat membaca Al-Quran? Sudahkah puasa ini menjadikan kita lebih semangat lagi di dalam ibadah? Sudahkah puasa ini lebih semangat lagi untuk kita meninggalkan maksiat, menjauhkan maksiat? Nah, maka apabila kita melihat di dalam ibadah puasa kita ini menjadi lebih baik kitanya, maka berarti kita sudah termasuk dari kelompok yang insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah termasuk menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebalikannya. Tapi apa? Kebalikannya, 15 hari ini kita puasa, tapi tak katik perbedaannya. 15 hari kita puasa, katik perbedaannya. Puasa sama tak puasa sama baik. Cuman sikok bedanya. Apa? Rasa lapar sama haus. Kata perbedaan. Cak itulah dari tahun-tahun yang lalu. Dari tahun yang berapa tahun yang lalu sampai sekarang, cak itulah. Ma itulah. Cak itulah. Ibaratnya perubahannya. Puasanya cak itulah. Tahu cak itulah. Sama beda puasa, cuma sikap apa bedanya? Pas lagi puasa cuma lapar haus tidak dapat pahala, keimanan tak bertambah, rasa malu tak bertambah, rasa cinta tak bertambah, rasa taat tak bertambah. Nah, ini berarti puasa kita perlu dibawa ke bengkel. Bawa bengkel hati. Bengkel hati bukan bengkel tak? Bengkel hati. Harus dibaik ke hati kita. Harus di bengkel dulu. Yang mana rusaknya nih? Nah, yang harus ada diperbaiki. Yang mana nih sebab kenapa macam inilah? Harus ada tingkatan. Semoga kita semua tidak termasuk dari apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laysa lahu min siyami ila al-ju'i wal aswas." Berapa banyak orang yang puasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa melainkan cuma rasa lapar dan haus. Insyaallah kita tidak termasuk dari kelompok tersebut. Amin. Dan insyaallah kita termasuk daripada yang beribadah puasa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa benar-benar iman karena Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita dari kelompok tersebut. Amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ini bulan Ramadan, kita tahu bulan yang mulia. Ini bulan Ramadan, bulan yang agung. Maka dari situ mari kita lebih baik lagi. 15 terakhir ini lebih baik lagi karena di 15 terakhir inilah intinya puasa. Intinya puasa kapan? Di 15 akhir. Dalam artian bukan berarti yang lainnya udah inti ya loh, tapi lebih mulia lagi kapan? Di 15 akhir, terutama di 10 akhir. Karena keutamaan Ramadan itu yang paling banyak adanya kapan? Di 10 akhir. Dari kapan? Dari besok malam. Dari besok malam. Ada apa emangnya? Nah, di sini yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Ada apa? Ini Ramadan jadi mulia. Aslinya Ramadan itu sendiri mulia sudah. Mulia. Puasa mulia. Tapi di dalam umat Nabi Muhammad ada yang lebih mulia dan lebih mulia lagi. Kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu apa? Amal ibadah kita dilipat ganda. Itu salah satu mulianya Ramadan. Kita diam dianggap bertasbih,
doa dikabulkan, setiap amal dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, sunah menjadi wajib pahalanya. Pahala wajib dilipat menjadi 70 kali lipat ganda. Ini tahu kalau gitu sudah. Itulah salah satu kemuliaan bulan Ramadan. Apalagi yang membuat Ramadan ini mulia, Allah turunkan juga di dalam bulan Ramadan ini, yaitu apa? Al-Quran salah satunya. Banyak kemuliaan-kemuliaan, salah satunya di bulan Ramadan ini juga Allah turunkan Al-Quran. Kapan Allah turunkan Al-Quran? Di pertengahan akhir. Dari kapan? Dari besok malam. Malam nuzulul Quran. Kapan malam nuzulul Quran itu? Malam 17. Malam ini malam apa? Malam 16. Malam ini kita dianjurkan untuk kunut akhir malam. Tapi besok malam nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sinilah Allah tunjukkan, Allah turunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Kapan Allah turunkan Ramadan itu? Malam 17. Tapi di sini banyak perselisihan pendapat ulama. Dan begitu juga di malam ini ada kemuliaan lain lagi selain itu apa? Yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan itu terjadinya? Kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu turunnya yaitu malam Allah turunkan Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan ni Al-Quran kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Ikhtilaful ulama. Banyak perselisihan pendapat ulama-ulama. Ada yang mengatakan malam 17, ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 27, 29. Di setiap malam-malam ganjil. Itulah malam-malam yang mulia. Makanya di 10 akhir kita dianjurkan lebih giat lagi dari malam-malam awal Ramadan. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. InsyaAllah sampai di sini jelas. Itulah sebab ini bulan Ramadan menjadi mulia. Tapi ada lagi yang membuat bulan Ramadan ini mulia. Allah besarkan umat Islam pada bulan Ramadan. Dengan apa? Salah satunya terjadilah peristiwa penting yang harus kita ambil pelajaran, yang harus kita ambil hikmah dari peristiwa penting tersebut. Apa? Yaitu terjadinya perperangan Badar. Terjadi perperangan apa? Badar. Pengen tahu ceritanya? InsyaAllah hari ini kita bahas perperangan Badar. Dan juga nanti di bulan Ramadan ini ada peristiwa penting lagi. Ada yang mengatakan di tanggal 19 Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Nah, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama sedikit mendengar daripada peristiwa penting perperangan Badar. Nah, perperangan Badar ini dikatakan jatuhnya pada tanggal 17. Terjadi perperangan Badar pada tanggal 17 Ramadan. Kita tahu perperangan Badar ini Allah menangkan kaum muslimin. Allah katakan walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah memenangkan engkau, kami telah menolong engkau kaum muslimin. Kami bantu engkau kaum muslimin. Kami tolong. Dan sedangkan pada waktu itu kalian semua adalah orang-orang yang lemah. Waktu itu sahabat, lemah. Tak tahu yang namanya perperangan, belum mulai. Lemah kalau sahabat waktu itu ya. Maka dari situ aku tolong kalian untuk apa? Untuk menang. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menjanjikan kepada umat muslim, terutama kepada Nabi Muhammad, sebelum perperangan akan terjadi apa? Perperangan yang besar kepada kaum muslimin. Dan kemenangan peperangan itu akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Allah janjikan sudah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya perperangan Badar ini waktu itu disebabkan oleh siapa? Terjadinya perperangan Badar itu kaum muslimin. Sebelum terjadi perperangan Badar, kaum muslimin ini dulu dianiaya. Dianiaya, dicaci, dimaki, dihina, dibunuh, diusir.
Waktu itu ada di mana? Waktu itu sahabat-sahabat ada di kota Mekah. Makanya adalah yang namanya nanti muhajir. Muhajir itu apa? Yang tadinya mereka di kota Mekah pindah, hijrah dia. Muhajir itu aslinya orang Mekah, hijrah ke kota Madinah. Jadi cerita ini sama seperti kejadian yang sekarang ini terjadi. Cerita perperangan Badar ini yang bisa kita ambil hikmahnya itu sama dengan apa yang terjadi yang ada di zaman kita ini. Kezoliman, kebencian, kekejaman, pokoknya ada kan. Jadi waktu itu sahabat-sahabat sedih, sehingga sebagian ikut hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka ada yang meninggalkan rumahnya, hartanya, hewan tergenangnya, takut kalau tidak di sana disiksa, digeboki. Maka pindahlah ke kota Madinah. Dan mereka orang-orang Ansor pada waktu itu, mereka hidupnya mengandalkan orang-orang Ansor, orang-orang Mekah waktu itu yang hijrah, hidup melok sama wong Ansor, hidup sama wong Madinah. Salah istilah kata dalam artian salah pada waktu itu. Nah, ada lama dari situ dapatlah kabar bahwasanya Abu Sufyan ini dia balik dari kota Syam, bawa barangnya yang banyak, bawa hewan-hewannya yang banyak. Dari Syam pengen balik lagi ke kota Mekah. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, musuh kaum muslim. Pada waktu itu juga terdengar kabar itu sampailah ke kota Madinah. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang di kota Madinah itu apa? Ketika mendengar minta haknya, ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kita ambil haknya kita. Jadi waktu itu apa? Orang-orang Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pengen apa? Mengambil hak-haknya kaum muslimin. Harta-harta yang dirampas oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Harta dibela nih. Kan dibela balik. Haknya kita. Harus kita ambil. Haknya kita harus kita ambil. Jadi apa? Sahabat-sahabat berencana ingin mengambil semua harta yang dibawa oleh siapa? Abu Sufyan. Nah, ketika itu kabar ini sampailah kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan belum nyampe ke kota Mekah. Ketika kabar itu nyampe ke Abu Sufyan bahwasanya kaum muslimin ingin mengambil hartanya, ingin mengambil hak-haknya, maka pada waktu itu Abu Sufyan ngirim utusan kepada pembesar-pembesar Quraisy, kepada pembesar-besar musyrikin pada waktu itu yang ada di kota Mekah, salah satunya Abu Jahal. Sampailah kabar dari ke Abu Jahal. Utusan Abu Sufyan tadi ngasih tahu bahwasanya kaum muslimin ingin mengambil hak-haknya dari Abu Sufyan, dari harta yang dibawa dari kota Syam. Tapi apa, ketika itu juga Abu Jahal mendengar, Abu Jahal tak nerima. Karena Abu Jahal dah kalah. Dulu kaum muslimin aman. Siapapun yang beriman kepada Nabi Muhammad aman, tenang. Kenapa? Karena waktu itu kepemimpinan kota Makkah dipegang oleh pamannya Nabi, oleh kakeknya Nabi Abdul Muthalib, kemudian kakeknya Nabi Abdul Muthalib, kemudian diambil lagi oleh pamannya Nabi yaitu Abu Thalib. Setelah mereka berdua ini meninggal, itu yang megang kota Makkah pada waktu itu siapa? Amr bin Hisham. Siapa? Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham ini? Amr bin Hisham ini namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu panggilannya. Kalau namanya siapa? Amr bin Hisham. Nyambung tak ceritanya nih? Nyambung tak? Kalau nyambung kita nyambung lagi. Kalau tak nyambung kita ulang lagi nih. Sayang kalau tak nyambung. Ini harus nyambung dari pertama nih. Kemudian apa? Akhirnya waktu dipegang oleh pamannya Nabi, itu tenang kaum muslimin, tenang, bahagia galau. Tapi ketika dipegang oleh Amr bin Hisham, oleh Abu Jahal, sudah mulai. Abu Jahal tak senang sama Nabi Muhammad, tak senang tegak duduk. Kenapa? Bakal kalah dia. Bakal wong ini tak akan memuliakan dia. Dan dia malah mengatakan bahawa Nabi Muhammad tidak mengajarkan daripada apa? Datuk-datuknya, daripada ajaran-ajaran kakek-kakek, nenek moyangnya. Ini ajaran baru. Kata tidak bagus ajaran Nabi Muhammad ini, jangan dipeloi kan. Tak setuju ini Abu Jahal. Maka ketika dengar kabar dari Abu Sufyan bahwasanya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya kaum muslimin ingin mengambil hak-haknya, Abu Jahal tak nerima. Langsung ngajak pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang musyrikin pada waktu itu untuk langsung apa?
nyerang ke sana juga, jangan sampai kaum muslimin mengambil apa? Hak-haknya. Saking kejamnya. Kejamnya, tidak boleh ngambil hak-haknya. Apa seperti kita tengok sekarang? Itulah, orang miskin nak minta haknya tak dapat sekarang. Tak dapat. Kita sekarang, sama ni kejadian kita ni sekarang di Indonesia sama. Disiksa kita ni sekarang, disiksa. Dengan sesuatu yang kita lihat macam-macam lah. Kamu lebih tahu dari kita insya-Allah. Alhasil, waktu itu Abu Jahal itu langsung membawa berapa? 1.000 tentaranya. Banyak tentara Abu Jahal. Dan kaum muslimin waktu itu apa? Cuma ada 313. Padahal niatnya kaum muslimin, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat cuma nak ngambil haknya. Sudah, tak ada nak berperang. Tak ada nak, cuma nak ngambil haknya deh. Tapi kalau dapat kabar, akhirnya dapat kabar kaum muslimin bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah, mereka akan menyerang dengan bala tentara sebanyak 1.000 tentara. Dapat kabar ke Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi Muhammad yang memimpin peperangan. Kata Nabi Muhammad, kita harus lebih cepat lagi nyampe ke Badar. Apa niat Badar itu? Badar itu nama tempat, makanya disebutlah perperangan Badar. Di tempat yang mana di situ ada tempat airnya. Ada tempat, ada apa? Tahulah sungai lah, ngambil banyu di situ. Jadi waktu itu kaum muslimin nyampe terlebih dahulu. Kalau baca kata Rasulullah, kita lebih dulu nyampe. Akhirnya subhanallah kaum muslimin yang lebih dulu nyampe. Sesampainya kaum muslimin di situ, kaum muslimin langsung ngambil banyu, habis banyunya. Pada waktu itu sahabat-sahabat puasa. Bulan Ramadan ini. Terjadinya pada tanggal 17 bulan Ramadan, dan terjadinya pada waktu itu di hari Sabtu. Terjadi peperangan hari apa? Hari Sabtu peperangan itu terjadinya. Jadi hari Jumat, karena Sabtu hari Jumat. Ya, hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad suruh tentaranya ngambil banyu segitu. Dalam dari situ kaum musyrikin datang. Pas nyampe ke sana, ternyata banyu sudah habis. Tinggal sisa dikit. Berebut akhirnya mereka berebut. Kausan kalau mereka tidak puasa. Tapi kaum muslimin mereka puasa. Tapi ada yang mengatakan sebagian kami tidak puasa. Sebagian kami tidak puasa, dan sebagian kami lagi puasa. Yang tidak puasa tidak ngomongin yang puasa. Yang puasa tidak ngomongin yang tidak puasa, saling mendukung. Ini lagi berperang, nak berperang. Jadi waktu itu dijelaskan ada berapa banyak tentara kaum muslimin. Dikatakan tentara kaum muslimin itu ada 313. Ada 313. Ada yang mengatakan 315, tapi yang paling benar yaitu 313. Dan dari kaum muslimin tadi ada 3 ekor penunggang kuda. Penunggang kuda cuma ada 3. Kaum muslimin yang punya kuda cuma ada 3. Dipimpin langsung oleh yang punya itu siapa? Miqdad wa Zubair wa Marthad al-Ghanawi. 3 ekor sahabat yang punya kuda. Wa kana ma'hum sab'una ba'iran. Dan pada waktu itu juga kaum muslimin cuma ada 70 unta. Berarti berapa tuh? 73 yang laki kendaraan. Sisanya apa? Sisanya pemanah, tombak dan pedang. Kata lagi yang lain. Itulah kaum muslimin pada waktu itu. Cuma ada itulah, kata yang lain. Dan berbeda dengan kaum Quraisy. Wa amal musyrikuna fakanu alfan. Mereka waktu itu ada 1.000 tentaranya. Wa ma'hum mi'ah faras. Yang naik kuda ada 100 ekor. Perbandingannya bayangkanlah. Naik kuda berapa? 100 yang tadi 3. Dan juga yang naik unta berapa? Wasab'umi'a ba'ir. Dan 700 dari itu naik unta galuh. Jadi perbandingannya jauh dah. Jauh. 70 sama berapa? 100. Sama 100. 100 naik kuda. Berarti mereka 800 orang yang naik kendaraan. 200 yang tidak naik kendaraan. Sedangkan kaum muslimin itu ada berapa? 313. Kalau dipikir-pikir tentara Quraisy, mereka naik unta, naik kuda, sedikit yang capek dari mereka, sedikit mereka boncengan. Tapi kaum muslimin nak nyampe ke Badar, belum nyampe ke Badar, kira-kira lah capek dulu gitu. Langsung kau dulu. Jalan jauh nih. Ini subhanallah. Begitulah kuatnya sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1.000 dibanding 300. Kira-kira tinggal diputerinya Kalau kaum muslimin kalau pakai akal. Kalau pakai akal kita, pikiran kita,
wong 300 sama wong 1000. Nah enggak bayar lagi. Benar tak? Dibutuhkan. Kelar habis. Selesai. Ya, tapi apa? Subhanallah, Allah sudah janji kepada Nabi Muhammad, Allah akan nolong kaum muslimin dan Allah akan menangkan kaum muslimin. Allah akan menangkan kaum muslimin pada waktu itu. Sudah jelas Allah katakan seperti itu. Kemudian ada satu sahabat ketika itu Rasulullah bingung tengok musuh ini banyaknya. Kita 313 bingung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bingung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tenang baik. Kami bersama engkau ya Rasulullah. Semua sahabat-sahabat ngomong ya Rasulullah tenang baik. Hasan, siap ya Rasulullah, kami akan membantu engkau ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Umar datang, Miqdad bin Amr juga ngomong, ya Rasulullah, katanya, MD5 amarakallahu fa nahnu ma'ak. Laksanakan perintah Allah, kami akan bersama engkau ya Rasulullah. La naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Kami tidak bakal mengatakan sebagaimana kaum Musa ketika itu ngomong kepada Nabi Musa. Bani Israil waktu itu diajak Nabi Musa juga berperang. Apa kata kaum Bani Israil? Apa kata Bani Israil apa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha unagaidun. Kata Bani Israil ngomong kepada Nabi Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu untuk memerangi mereka dan kami nunggu Kami duduk dan nunggu kabar. Itu siapa? Ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa. Kami tidak bakal mengucapkan itu ya Rasulullah. Kata sahabat Miqdad tadi, kami tidak bakal mengucapkan seperti itu ya Rasulullah. Akan kami ucapkan walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi pergilah engkau bersama Tuhanmu ya Muhammad untuk berperang dan kami akan ikut bersama engkau berdua ikut berperang. Sahabat-sahabat Nabi tidak sama seperti Bani Israil. Ini sahabat Nabi apa? Pegang niat, melok niat. Tidak takut sama sekali. Bahkan sampai dikatakan apa? Kalau seandainya engkau ya Rasulullah nyuruh kami untuk pergi ke Habasyah, kami akan pergi ke Habasyah. Kami akan telusuri Habasyah itu. Kalau seandainya engkau nyuruh kami untuk menyeberangi lautan, kami seberangi lautan. Kalau seandainya engkau nyuruh kami nyelam ke lautan yang dalam, kami akan nyelam ke lautan yang dalam ya Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Sahabat-sahabat ini benar-benar kuat imannya, sudah benar-benar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Janji Allah pada Ahlul Badar pada waktu itu apa? Al-jannah, surga. Janjinya Allah untuk Ashabul Badar yaitu apa? Surga. Makanya Ashabul Badar ini mereka ini orang-orang yang hebat. Sampai malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang-orang bersama engkau ini orang-orang yang siap ya Rasulullah? Bagaimana mereka? Mereka ini adalah yang paling baik dari kaum muslimin, yang paling baik dari kaum mukminin. Ya Rasulullah, tenang baik, kami juga akan mengirim malaikat-malaikat yang paling baik. Siapa? Kata malaikat Jibril. Jadi apa? Di perperangan Badar itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan juga malaikat-malaikat untuk andil di dalam perperangan Badar. Subhanallah. Makanya dikatakan mereka itu sama seperti malaikat. Sabal Badar. Makanya kita dianjurkan kapan habis majelis baca apa? Baca qasidah apa? Salawat Badar. Apa salawat Badar itu? Yang mana? Yang sering dibaca habis majelis apa? Majelis. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Nah, inilah yang dinamakan dengan salawat Badar. Nah, terutama kita di akhir zaman ini jangan lepas nih baca ini banyak-banyak, karena ini tawasul kepada ahli Badar. Tawasul artinya apa? Kita mengharapkan pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan pertolongannya ahli Badar. Karena ahli Badar itu Masya Allah luar biasa. Ceritanya ini seru nih, ceritanya baru pembukaan. Habis ini perang. Habis ini kita cerita perang. Sebelum perang di sini dikatakan apa? Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW, cerita lanjutnya, kepada itu Nabi kebingungan, akhirnya Nabi masuk ke kemah. Nabi berdoa di dalam kemah itu, ngomong sama Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau kalahkan kami kaum muslimin ini, maka setelah ini tidak katik lagi wong yang akan menyembah engkau ya Allah. Nabi Muhammad berdoa sama Allah sampai seperti itu, luar biasanya. Maka pada waktu itu apa? Nabi dapat kabar, tenang baik, kau bakal menang. Nanti kita lanjutkan ceritanya, akan kita lanjutkan. Jadi biasanya di perperangan itu tidak langsung berperang, tidak.
Makanya disebutlah namanya perperangan apa? Perperangan Badar ini sebutan juga dengan apa? Yaumul Furqan. Hari perbedaan. Yang mana perbedaan itu yaitu bainal haq wal batil. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Allah akan tunjukkan dan Allah akan memuliakan kaum muslimin dan Allah akan hinakan mereka kaum musyrikin. Allah akan hinakan sehino-hinonya nanti. Nah, pada waktu itu apa? Pada waktu itu dimulailah perperangan. Ketika nak mulai perperangan, itulah namanya Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jama'an, ketemunya dua kelompok. Satu sana. Pertama kali perperangan yang terbesar di dalam Islam. Yang mana waktu itu kaum muslimin hanya sedikit, 313, musyrikin ada 1000. Nah, tapi sebelum mereka berperang, adalah maju sahabat musuh dari orang musyrik maju, yaitu siapa? Utbah bin Rabi'ah maju. Pemimpin dari orang Quraisy maju yang pertama yaitu Utbah bin Rabi'ah. Kemudian dia punya saudara yang bernama Syaibah bin Rabi'ah dan juga punya anak yang bernama Walid bin Utbah. Maju dia. Atau Sayyidina Utbah ngomong kepada kaum muslimin, "Hei kalian kaum muslimin, siapa yang maju dari antara kalian?" Maju 3 orang Ansor, maju 3 orang. La malakum hajah katanya. Aku tak butuh kamu ini. Aku butuh pembesar. Jangan ngadep ini katanya. Minta yang besar dia. Minta panglima-panglimanya dia. Nanda ngadep yang biasa-biasa. Dia minta yang hebat-hebatnya maju katanya. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk siapa? Ubaidah bin al-Haris. Ubaidah bin Haris, engkau maju ya Ubaidah. Kemudian Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, maju engkau ya Hamzah. Kemudian maju engkau ya Ali. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali. 3. Jadi satu lawan satu. Kemudian di sini diceritakan Hamzah ngelawan Syaibah. Itu perperangan adu duel, 1 lawan 1. Nah, ini tidak boleh balik. Tidak boleh balik ke apa namanya? Barisan, tidak boleh. Pokoknya di situlah, menang kalah di situlah. Berarti apa? Sampai tetes darah akhir. Akhirnya perperangan antara Sayyidina Hamzah dan Syaibah. Kemudian perperangan waktu itu dimenangkan oleh Sayyidina Hamzah. Dibunuh Syaibah langsung. Mati Syaibah di situlah. Kemudian di sini juga dikatakan Sayyidina Ali dengan siapa? Sayyidina Ali sama Utbah yang pertama kali nantang, ngasuh paling hebat melawan Sayyidina Ali. Sangat terkenal. Sayyidina Ali punya pedang yang bernama apa? Zulfikar, yang ada 2 ekor depannya. Akhirnya berperanglah Sayyidina Ali dan kemudian bukan perang adu duel itu dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Tinggal yang terakhir siapa? Walid dan Ubaidah. Nah, pada waktu itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Sayyidina Ubaidah terlebih dahulu mati, tapi ada yang mengatakan enggak, sama-sama mati. Ada yang mengatakan juga apa? Sama-sama nusuk. Kemudian mati Sayyidina Ubaidah, kalah sama Walid. Waktu itu juga Walid akhirnya dibunuh oleh siapa? Oleh Ali dan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah. Jadi tak boleh balik. 3 ekor itulah harus dia yang ngadepi itu. Tak boleh balik. Selesai situ akhirnya kaum muslimin yang menangkan di situ cuma 1 kalah dari situ yaitu Ubaidah bin al-Haris. Janjinya apa? Surga. Ini Ubaidah akan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya balik. Setiap apa yang dibunuh takbir sahabat-sahabat. Allahu Akbar, menang. Takbir. Menang. Dan akhirnya balik. Kemudian waktu itu mulailah perperangan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Sebelum berperang, Nabi Muhammad itu bingung lagi. Akhirnya Nabi Muhammad tadi minta lagi, padahal Allah sudah janji bakal menang. Tapi di sini bukan berarti Nabi itu lemah. Bukan berarti Nabi itu takut. Nabi di situ ngajarkan dalam keadaan apapun tetap kita kembali kepada Allah. Nabi ngajarkan tetap kita kembali kepada Allah, minta dan munajat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dan ngeluhlah kepada Allah. Nabi waktu itu buat kemah dekat situ, masuk lagi ke dalam kemah itu, berdoa lagi, sujud lagi, berdoa lagi, sujud lagi, berdoa lagi, sujud lagi sampai mendapat pertolongan. Dan juga pada waktu itu Nabi Muhammad SAW di dalam setiap solatnya setelah itu membaca apa? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Itu dibaca itu, jangan sampai lepas. Baca Ya Hayyu Ya Qayyum pada waktu itu ya. Sehingga pada waktu itu ya dapat kabar gembira, ya Muhammad, sudah jangan engkau takut. Allah sudah mengutuskan bantuan. Apa? Malaikat-malaikatnya
Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan malaikatnya dikatakan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? Ada 3.000 malaikat turun membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertambah lagi menjadi apa? Menjadi 5.000 malaikat membantu apa? Perperangan Badar. Pertama dikatakan 1.000 dulu. 1.000 naik lagi 3.000 naik lagi 5.000 malaikat yang membantu di dalam perperangan Badar. Subhanallah. Kemudian Nabi tenang, dan kemudian waktu itu juga malaikat bingung. Perperangan mulai. Malaikat bingung, mana perang ni kata malaikat. Malaikat tak tahu perang. Nak bunuh, nak acak. Tidak tahu, bingung malaikat bingung nak mana ya, namanya malaikat. Tugasnya kan yang solat ya solat baik. Yang sujud ya sujud baik, yang rukuk ya rukuk baik. Yang nurun ke hujan ya nurun ke hujan baik. Apalagi yang ngantar ke rezeki baik. Ya Israel nyabut baik, nak kata yang lain. Ya fa'alu ma yu'marun. Itulah malaikat. Tapi waktu itu dia diajak disuruh perang, mana nak perang tak tahu. Sampai diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala biqauli fadribu fawqal anaki wadribu minhum kullabanan. Allah ajarkan untuk membunuh mereka di setiap apa ni namanya? Tukuknya ini di setiap tokok itu ada persendian. Bunuhlah dari situ. Maka pada waktu itu apa? Malaikat-malaikat mulai ikut berperang atas perintah Allah dan sudah tahu cara membunuh kaum musyrikin. Nah, pada waktu itu juga apa? Dikatakan oleh Ibn Abbas, lam tuqatil malaika illa yaumul badr. Malaikat itu tak pernah melok berperang kecuali kapan? Ketika di perperangan Badar ikut malaikat berperang. Dan juga dikatakan wa fi ma siwahu kana udadan wa madadan wa kana simahum yaum badrin amaimuhum bil wa yaum hunain amaimuhum khudrun. Kata Ibn Abbasnya, Abdullah bin Abbas, tapi kita bisa mengetahui siapa itu malaikat-malaikat waktu itu. Bisa kenyinguan, berbeda dia. Ternyata berbeda malaikat. Waktu itu malaikat ketika di dalam perperangan Badar dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, mereka maki imamah yang warna putih. Dan juga waktu itu pernah lagi berperang ternyata malaikat dia dalam perperangan Hunain, malaikat melok juga berperang. Maki apa? Maki imamah warna hijau. Nyambung tak sekarang? Ada imamah putih, ada imamah hijau. Kapan kita maki imamah putih? Kapan kita maki imamah hijau? Nanti ada hukum-hukumnya. Jangan basing-basing maki imamah. Zaman sekarang maki imamah basing-basing baik. Maki imamah ada yang cakban Vespa, ada bunda ini macam itu, macam-macam ya. Itu ada hukumnya kalau tak boleh basing-basing. Apalagi kalau kita di Hadramaut. Itu orang yang nak maki imamah itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya dia harus sudah belajar kitab Bidayatul Hidayah hatam dan ngamalkan. Itu baru boleh pakai imamah. Maki imamah 2 tingkat, ada tanda tagatnya lagi. Tidak basing-basing. Kamu sekarang tak tahu budak-budak majlis ini banyak maki imamah. Ya Allah ala kulli hal lah. Yang penting dia ngejakan sunnah, tapi jangan puluk sunnah dilakukan kayak wajibnya kelek apa? Kebelingan. La ilaha illallah itu. Walhasil. Kemudian pada waktu itu apa? Pada waktu itu malaikat memakai imamah warna putih di dalam perperangan Badar, dan dalam perperangan Hunain memakai warna hijau. Ada lagi suatu sahabat ngomong, wa an Suhail bin Hunayf an abih qala laqad ra'aytuna yawman badrin wa inna hadana yushiru bi sayfihi ila al-musyrik faqata'a ra'sahu an jasadihi qabla an yasila ilaihi al-sayf. Waktu itu ada sahabat Nabi yang bernama Suhail bin Hanif. Dia dapat dari ayahnya. Hanif tadi berarti ayahnya. Waktu di dalam perperangan Badar, ketika kaum muslimin bawa pedang. Muslimin ini bawa apa? Mau pedang di dalam perperangan Badar nih, lagi perang nih, mau pedang kaum muslimin. Ketika kaum muslimin nunjukkan ke arah musuh ini lagi perang, nak ngebuk musuh, pakai pedangnya, belum nyampe, itu pedang sudah memotongi pala kaum musyrikin. Padahal pedang belum nyampe. Tapi apa? Pedang itu sudah memotong badan orang-orang musyrik. Subhanallah. Itulah perperangan Badar. Dan juga pada waktu itu perperangan Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Muslimin menang. Kaum kafir kalah. Lagi kalau pada waktu itu juga kaum muslimin mendapatkan hak-haknya. Mengambil ontoh sebanyak berapa puluh ontoh, diambil lagi harta-hartanya. Ada yang ditawan, ditangkepin oleh orang-orang
muslim. Maka pada waktu itu orang muslim setelah itu menjadi terkenal, terangkat nama muslim itu. Makanya Allah ngomong sudah, Allah akan memuliakan kaum muslimin dan Allah akan hinakan mereka orang-orang musyrik. Tapi apakah sampai di situ perperangan Badar? Belum. Mana bisa dikatakan menang kalau pemimpinnya belum meninggal. Pemimpinnya waktu itu perperangan Badar kaum muslimin yaitu Rasulullah, pemimpin kaum musyrik waktu itu siapa? Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal pemimpinnya. Mana kabar Abu Jahal? Apakah mati di dalam perperangan Badar? Oh, ternyata Abu Jahal mati di dalam perperangan Badar. Kalah dia di perperangan Badar. Maka mana cerita kalahnya perperangan ini? Abu Jahal? Perperangannya waktu itu sebelum berperang balik lagi mundur. Ceritanya balik lagi mundur. Ada dua anak datang. Anak yang bawa pedang dua ekor. Di pasukan pedang nih. Yang waktu itu dipegang pemimpinannya oleh Abdurrahman bin Auf. Dua anak. Yang satu bernama Mu'adz bin Amr bin Jamuh, yang satu lagi bernama Muawidh. Muawidh satu lagi. Mu'adz umurnya 14 tahun, Muawidh umurnya 13 tahun. Sayyidina Abdurrahman bin Auf tengok pemimpinnya tengok waktu itu. Apa budak kecil ni melok sini katanya. Kalian ngapain di sini katanya? Oh, kami dapat izin. Kami dibolehkan oleh ibu kami untuk melok perang katanya. Ngapa tak boleh itu? Kami boleh. Rasulullah ngajak siapa yang pengen melok. Maka kami nak melok. Bingung Abdurrahman bin Auf tak macam ngomong lagi. Kenapa engkau ingin melok katanya? Kenapa engkau ini pengen ikut berperang katanya? Aku ini berperang ingin mencari yang namanya Abu Jahal karena aku benci sama Abu Jahal itu katanya. Aku ingin membunuhnya wahai paman katanya. Maka dari situ wahai paman tolong kasih tahu aku di mana dia? Yang mana wongnya? Biar aku nanti yang membunuhnya. Wah, pas dengar kabar budak kecil itu dari Abdurrahman bin Auf, semangat. Wah, ini bukan masing-masing wong ini. Dari kecil sudah ngelawan. Tapi ngelawan karena Allah, karena Rasul. 14 tahun. 14 tahun. Ini berapa umurnya? Tahu berapa umur kau? 8 tahun. 8 tahun. Berapa umurnya? 15. Ya. Besar dah. Nanti kios-kios pantakan dia ni lah nah. Bayanglah, melok berperang. Kalau ada orang serangan di sini, lokak sarung duluan dia. Ini sahabat Nabi, musuhnya 1000 ikok yang masih kecil umurnya 14 tahun, cikoknya 13 tahun. Waktu itu dah pas lagi di perperangan Abdurrahman bin Auf waktu itu dikeroyok orang Aminan, hampir kalah. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf ini malah ditolong. Ditolong oleh apa? Oleh dua pemuda anak kecil ini tadi. Oleh Mu'adz dan oleh Muawidh ditolong. Wah, akhirnya menang. Tak jadi Abdurrahman bin Auf tadi salah. Waktu itu juga ditanya lagi. Abdurrahman bin Auf ditanya oleh Mu'adz sama Muawidh, "Ya Abdurrahman, mana katanya? Mana Abu Jahal katanya?" Waktu itu Abdurrahman bin Auf nyari, ternyata Abu Jahal lagi ada paling jauh tempat yang ada batang pohon di situ, dia lagi di pucuk kuda bawah pohon itu. Dia lagi naik pucuk kuda di bawah pohon. Kata Abdurrahman bin Auf, itu nah yang namanya Abu Jahal di pucuk kuda itu yang di bawah pohon itu katanya. Belumlah sempat selesai ngomong, budak dua tadi pas ditengok oleh Abdurrahman bin Auf sudah hilang. Sudah hilang, sudah berlarian duluan. Subhanallah. Belumlah apa-apa. Ternyata dua budak tadi sudah ngejar siapa? Abu Jahal. Sebagaimana dikatakan oleh ahli sirah itu, budak kecil dua ekor ini tadi, pemuda tadi, dua ini tadi seperti burung elang. Burung elang kalau tengok mangsa macam mana dia? Tamu muter-muter dulu nyari dulu mangsa. Pas lah dapat mangsa macam mana? Nunggu dulu, penyok dulu dah. Tidak langsung swing. Wah, dengan tanda dia dapat. Iwak lagi dapat dia di tengah laut itu dah. Subhanallah. Ahli sirah mengatakan Muawidh dan Muawidh tadi sama seperti itu. Seperti burung elang ketika dia ingin menemukan ketika menemukan mangsanya. Oh, dikejar langsung. Dikejar oleh Mu'adz dan Muawidh. Waktu itu Sayyidina Mu'adz langsung memainkan pedangnya ke arah kuda. Rupanya kaki kuda ditebas oleh Sayyidina Mu'adz. Nyampaklah siapa? Yang namanya Abu Jahal. Nyampak tersungkur dan kesakitan. Pada waktu itu juga belumlah nak ngapa-ngapa, langsung diserang lagi oleh Muawidh. Langsung ditebasnya oleh Muawidh kakinya Abu Jahal, putus kakinya siko. Tak baca lagi tegak. Salah dia nak tegak kakinya siko ini. Belum apa-apa lagi langsung diserang lagi. Sampailah Abu Jahal itu kualham, hampir mati oleh budak dua ini. Tapi subhanallah,
ketika Abu Jahal pengen diserang, pengen dibunuh, anaknya nyingok. Anaknya Abu Jahal nyingok. Siapa anaknya Abu Jahal? Ikrimah bin Amr bin Hisham. Nama anaknya Abu Jahal Ikrimah. Waktu itu Ikrimah nyingok itu langsung ngejar. Langsung nak bantu bapaknya nak bunuh ni, tak baca katanya. Waktu itu juga langsung lah Ikrimah membunuh anak itu. Siapa? Yang umurnya 13 tahun. Dibunuh. Muawiyah itu langsung meninggal pada waktu itu. Dibunuh oleh siapa? Oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dan pada waktu itu juga Mu'adz waktu itu kewalahan ngadep Ikrimah. Ikrimah ni hebat, besar. Abu Jahal itu badannya besar juga. Karena belum sempat apa-apa, kena tempas kaki kuda nyampak songko dan langsung diserang, nak pecah lawan jadi. Dan ini anaknya besar juga badannya, langsung nyerang. Dan rami nyerang anak ini tadi. Sampailah anak itu tadi kewalahan, sampai tangannya pun juga hampir putus. Tangannya Sayyidina Mu'adz waktu itu hampir putus, tinggal kulitnya bergelantungan tangannya. Sayyidina Mu'adz dikejar lagi, dan akhirnya Sayyidina Mu'adz berlari dengan bawa tangannya yang sedang bergelantungan dengan kulit yang darah tadi masih apa? Masih ngalir, masih mencerok-mencerok kali darah itu tak. Wah, belagian. Akhirnya kewalahan, bawa tangannya sakit. Budak kecil, 14 tahun. Ini 15 tahun. 14 tahun ni bawa tangan lagi lagi apa? Lagi kena tebas. Putus lagi, tak kuat dia, sarung dia berlari keberatan. Akhirnya tangannya ditaruhnya ke lantai, ke tanah, tigaknya tangannya tadi, tariknya. Tangannya tigaknya tariknya. Ngapa? Putus ke? Akhirnya tangannya tadi putus. Berdarah-darah, dibawa lah berlari. Tangan tadi dimbek, bawanya berlari. Sayyidina Ikrimah tadi ngejar. Akhirnya karena Sayyidina Mu'adz tadi sudah pacak berlari ngebut langsung ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nyampainya ke hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," sampai nangis dia. Sampai nangis, "Ya Rasulullah, bukan 14 tahun. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah." Diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsunglah ditaruh tangan tadi, disambung lagi dan diludah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tangan tadi nyambung lagi seperti semula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tangan tadi disembuhkan oleh Rasulullah dengan doa Nabi dan dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Sayyidina Mu'adz tadi ngalapo, "Ya Rasulullah, kami tadi sudah hampir ingin membunuh Abu Jahal ya Rasulullah, tapi dia diselamatkan oleh anaknya ya Rasulullah. Dia belum mati ya Rasulullah, tapi dia terdampar, terkapar ya Rasulullah. Terkapar di situ ya Rasulullah," katanya. Maka pada waktu itu Rasulullah memerintahkan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud waktu itu kecil badannya. Kecil nian. Badan Abdullah bin Mas'ud seperti dikatakan kurcaci, kecil badannya, kecil. Kata Rasulullah, "Ya Abdullah, sekarang engkau cari Abu Jahal, bunuhlah dia ya Ibn Mas'ud," katanya. Maka pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud langsung karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari di mana tempatnya Abu Jahal yang sedang apa? Yang sedang KO itu. Dicari sampai dapatlah Abu Jahal. Nah, di sini ada ceritanya. Abu Jahal waktu sudah terkepar itu tadi, tak baca ngapa-ngapa. Ini Abdullah bin Mas'ud masih takut deketi dia. Masih takut. Takut dari jauh bawa tongkat dia, bawa tombak dia macam ini. Masih lawan apa tidak dah ni? Masih tegak lah. Apa tidak? Takut Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena ada cerita sebelumnya. Balik mundur lagi. Waktu Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, Ar-Rahman allamal Quran, allamahul bayan. Itu Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang berani maco ini di hadapan orang-orang Quraisy. Siapa yang berani? Kata siapa? Kata Rasulullah. Dan kata yang berani maco itu. Yang berani siapa? Yang berani waktu itu siapa? Abdullah bin Mas'ud. "Ana ya Rasulullah," katanya. "Aku yang berani maconya." Akhirnya maco lah. Siapa? Abdullah bin Mas'ud di hadapan orang-orang Quraisy. Depan Abu Jahal, bawalah maco, "Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama Ar-Rahman allama." Alhasil belum selesai langsung kena tampar. Kelompang. Ditampar oleh siapa? Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud badannya kecil. Yang nabok ni mau besar, tangannya besar. Sampai dikatakan ini kuping Abdullah bin Mas'ud koyak, belah, berdarah-darah. Nangis Abdullah bin Mas'ud tadi, nangis sedih balik ngadep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampainya di situ sama sampai Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau nangis? Sedih Rasulullah, nyengok Abdullah bin Mas'ud nangis. Nyengok kopinya berdarah-darah lagi. Ya Rasulullah, aku ditabok oleh siapa? Abu Jahal. Pas lagi sedih-sedihnya, turun malaikat. Ketawa. Malaikat turun ketawa-ketawa. Marah Rasulullah. Malaikat, ngapa kau ni ketawa-ketawa? Ini Ibn Mas'ud lagi nangis. Kau ketawa katanya. Ya Rasulullah, kata malaikat, engkau akan tahu kenapa aku ni ketawa katanya. Engkau bakal tahu. Rupanya jawabannya apa? Rupanya jawabannya di dalam perperangan Badar. Kapan? Nah ini tadi. Pas lagi nyingok pakai tongkat tadi. Nah, pas dinyingok oleh Abdullah bin Mas'ud, ini siapa namanya? Abu Jahal baca ngapa-ngapa, naik ke pucuk badannya. Saking kecilnya tuh naik ke pucuk badan dia. Ki pedang langsung ini. Kau nak apa ini sekarang? Baca apa kau sekarang katanya? Tak baca apa-apa dah Abu Jahal. Kaget mungkin kalau kau nak bunuh aku katanya. Kasih kabar dulu kepada aku siapa yang menang ini katanya. Siapa yang menang? Oh, lah mati, masih nak ngasai, masih sombong dia. Siapa yang menang ini dalam perperangan ini? Kata Abdullah bin Mas'udnya, Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasul yang menang, dan Allah hinakan kalian orang-orang musyrik katanya. Ya sudah katanya, kalau kau nak bunuh aku, jangan bunuh aku dari leher katanya. Jangan bunuh aku dari apa? Dari leher, tapi bunuhlah aku dari dada aku katanya. Langsung dibunuh oleh siapa? Oleh Abdullah bin Mas'ud, dan pada waktu itu diangkatlah kepalanya dan semua kaum muslimin langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu itu juga ketika orang-orang musyrik ingat kepalanya Abu Jahal sudah dipenggal, mereka kocar-kacir mulai ketakutan galau. Dan ini tadi kepala dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu juga Rasulullah mengatakan, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, langsung Rasulullah mengatakan, inna fir'aun ummati asyaddu min fir'aun Musa. Fir'aun umat aku ni lebih dahsyat daripada Fir'aunnya umat Nabi Musa. Lebih dahsyat. Kalau Fir'aun zaman Nabi Allah Musa, sebelum wafat dia tahu tobat. Tapi Fir'aun umat Nabi Muhammad, iaitu Abu Jahal, sebelum wafat dia masih sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, waktu itu semua perperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, dan pada waktu itu juga ada lagi peristiwa yang hebat di dalam perperangan Badar. Salah satunya pedangnya Ukasha. Ukasha lagi berperang, itu pedangnya patah. Patah. Akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak kata senjata ya Rasulullah, pedang aku patah ya Rasulullah. Ada pedang ini, kalau aku ngelawan kalah aku. Mau pakai pedang ini ya Rasulullah. Ambil kayu kata Rasulullah. Ambil kayu itu, peganglah kayu ini kata Rasulullah. Bawalah pergi. Subhanallah, dengan yakin memang kayu tadi itu rupanya berubah menjadi pedang. Pedang itu dinamakan dengan pedang apa? Pedang Al-Aun, pedang yang menolong. Akhirnya apa? Menang. Pedang itu tadi hebat. Bahkan pedang itu warnanya lebih indah dari yang sebelumnya, dan lebih tajam daripada yang sebelumnya. Subhanallah. Dan sebelum kita tutup, ternyata ada beberapa banyak orang-orang yang pernah ngelewatin di Badar. Di akhir-akhir ini ada beberapa banyak orang yang ngelewatin di Badar. Mereka mendengar suara min ahlil iman, orang-orang yang punya iman. Ketika mereka ngelewat di tempat perperangan Badar itu, mereka mendengarin suara petobel, seperti orang yang masih nak berperang, blondong, masih ada suara. Padahal lama itu. Bahkan kata yang menjelaskan itu dewe, aku sendiri sebenarnya aku tak percaya. Tak mungkin katanya ada masih sampai bunyi sampai sekarang. Walau selesai perang. Subhanallah, Allah beri aku rezeki sehingga aku bisa ngelewatin Badar itu juga. Dan subhanallah, memang benar apa yang diucapkan oleh mereka ahli iman. Memang ada suara perperangan tersebut. Subhanallah. Menang kaum muslimin. Pas balik Rasulullah ngomong. Terakhir, pas balik Rasulullah ngomong, qaddamtum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasulullah ngomong, kita sudah selesai dari perperangan yang kecil. Sekarang kita akan menghadap perperangan yang lebih besar. Sahabat-sahabat kira-kira bingung tak? Lah sarung perang luar biasa ini dikatakan Rasulullah perperangan yang kecil. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, ma jihadul akbar? Wahai Rasulullah, bagaimana jihad yang besar itu? Apa memasukkan dengan perperangan yang besar? Apa kata Rasulullah? Perperangan yang besar itu jihadun nafas, jihad ngelawan hawa nafsu. Nah, maka dari situ untuk kita zaman sekarang, kita sedang mengharap jihad yang besar, yaitu jihad ngelawan hawa nafsu kita.
maka dari situ kita dianjurkan oleh Allah puasa untuk apa? Untuk supaya bisa kita ngelawan hawa nafsu, dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga kita dari ibadah puasa ini bisa ngelawan hawa nafsu kita, dan semoga semua hajat kita, doa kita, iman kita ditambahkan oleh Allah dan diistijabah oleh Allah dan dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya man waffaqa 'ala al khair wa 'annahum 'alayh wa waffiqna lil khair wa inna 'alayhi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salah wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.